Seru sih ngeliat Gerrard kembali terpleset ya. Itu legendaris banget menurut gue. Sebenarnya menurut gue legendarisnya bukan karena hanya dia blunder gitu, tapi karena di pertandingan sebelumnya dia ngomong don't let it slip. Men, itu anjir. Kenapa dia harus ngomong itu dan kenapa harus direkam sama kameramennya? Orang lupa lah gitu. Kalau musim lalu tuh Liverpool mainnya bagus banget segala macam, hampir juara bla 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 bla. Kalau lu ngomongin soal Liverpool juara, pasti ngomonginnya adalah 2013 2014. Halo semuanya, kembali lagi kita bertemu di Super Soccer Podcast bersama gue Evan Simon. Eh, Semoga kalian semua sehat-sehat, keluarga, kerabat, saudara semuanya terbebas dari virus corona ya. Ya untuk sementara karena sepak bola lagi libur juga, sama seperti kita yang lebih baik beristirahat di rumah gitu, kerja dari rumah kalau memang memungkinkan. Gak ada banyak informasi sih yang bisa dikasih tahu kecuali update tentang keberlanjutan Premier League di Super Soccer Podcast. Oke, jadi sejauh ini masih belum ada informasi resmi sih terkait Premier League gitu. Jadi masih tetap pada rencana sebelumnya bahwa minimal 30 April baru akan berjalan. Tapi yang menarik adalah jadi Atletik itu dapat sumber bahwa sebenarnya banyak petinggi klub Premier League yang lebih pengen musim ini tuh dianulir gitu dengan alasan tidak etis. Maksud mereka kurang lebih gini, ya sebenarnya kan kalau situasinya kayak sekarang gitu, lu mau pesepak bola gitu, lu sebenarnya nggak begitu berguna, nggak begitu berdampak, itu lebih lebih penting mereka yang bekerja di minimarket gitu, di supermarket yang rela melawan, bukan rela sih ya, mungkin terpaksa juga, tapi maksudnya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita gitu di situasi seperti sekarang, di situasi krisis seperti sekarang, sepak bola ini menjadi tidak relevan gitu. Akhirnya eh, banyak petinggi klub sepak bola yang di Inggris ya, banyak petinggi sepak bola di Inggris yang merasa bahwa udahlah lebih baik dianulir aja gitu. Itu tapi secara pribadi, jadi bukan keputusan bersama. Nah, ya, tapi satu yang penting sih yang pasti buat pendukung Liverpool nih, yang pasti yang minta ini bukan Edward Ward. Karena kabarnya pas yang ketemu kemarin itu yang aduh lupa minggu lalu, 2 minggu lalu. Edward Ward itu bilang bahwa pihak pihak Manchester United gitu sebenarnya bersedia aja kalau misalnya liga digelar sampai September Oktober, yang penting selesai. Nah tapi yang menarik, katanya sih kabar penundaan ini 30 April ini sebenarnya bukan semata-mata karena kepedulian kepada publik terkait virus corona gitu, atau kepada asetnya juga, aset dalam artian ini pemainnya ya. Tapi sebenarnya lebih termotivasi dengan kemungkinan harus membayar 762 juta pound kepada pemegang hak siar gitu, yang sudah didistribusikan kepada klub-klub tersebut melalui Premier League. Jadi kabarnya sebenarnya nih nunggu sampai 30 April itu sebenarnya untuk membeli waktu untuk negosiasi bahwa udahlah jangan jangan 762 juta, jangan semuanya harus balik gitu, karena si klub kan juga butuh hidup. Nah, eh kabarnya, bukan kabarnya sih, memang memang akan dilakukan gitu pertemuan lagi para shareholders Premier League pada tanggal 3 April untuk membicarakan masa depan Premier League lebih lanjut gitu. Nah, yang pasti ya, eh, setiap keputusan yang akan diambil butuh 14 dari 20 klub yang setuju. Jadi ya kita lihat aja bagaimana negosiasinya mereka nanti dan keputusannya akan keluar apakah musim ini dianulir atau enggak. Tapi yang pasti eh ini kalau kalau gue jadi pendukung Liverpool sih tegang sih. Karena anjir, ya balik lagi gitu udah nunggu 30 tahun tapi terus nggak dapat titel, karena walaupun ini musibah bersama ya, tetap aja sih agak sakit gitu. Dan yang lucu sih sebenarnya karena ini ya, karena lu lihat makin banyak tuh di medsos tuh, banyak gitu meme soal Liverpool dan Premier League gitu, terutama yang
Gerrard kepleset terus Dembabanya jadi coronavirus, anjir goblok banget menurut gue. Ya memang sedikit mungkin bagi beberapa orang insensitif ya, tapi ya media sosial lu tau lah. Nah tapi memang sih sebenarnya kalau ada musim yang perlu kita bahas tuh tentang Premier League tuh, sebenarnya musim 2013-2014 itu sangat apa ya, penting, krusial, enggak juga, sangat sangat menurut gue sangat memorable lah. Karena itu banyak hal-hal baru di situ dan kejadian-kejadian yang membuat musim itu tidak pantas untuk dilupakan begitu saja. Itu menurut gue titik balik Premier League, bukan titik balik sih, perubahan peta kekuatan Premier League tuh keliat di situ tuh mulainya tuh. Ketika itu Ferguson baru pensiun gitu, MU nggak tahu nasibnya dipegang Moyes. Di satu sisi City makin kuat, dan terus ternyata Liverpool pada musim itu bisa bersaing di papan atas, padahal di dua musim sebelumnya itu dia peringkatnya jelek gitu, di luar 5 besar bahkan kan. Tapi di musim itu mereka berhasil membuktikan bahwa oh ya ternyata hampir aja bangkit, walaupun akhirnya digagalin juga kan, digagalin sama pemain sendiri sih tepatnya, tanda kutip ya, sama Gerrard. Nah berhubung sepak bola sekarang lagi libur, satu-satunya yang bisa gue nonton untuk mengobati kerinduan gue ya nonton tayangan-tayangan ulang kan berarti. Dan di aplikasi Mola TV itu ada banyak sekali cuplikan-cuplikan sepak bola Premier League gitu. Ada icons gitu menceritakan misalnya pemain siapa yang jadi icon klub, legend, top 5, top 10, gol, penyelamatan. Nah terus ada juga season highlight gitu. Ada season highlight termasuk musim 2013-2014 tersebut. Ya udah gue nontonin aja dong. Kan ya lumayan lah buat ngisi waktu gitu. Ya selalu seru sih ngeliat Gerrard kembali terpleset ya. Itu legendaris banget menurut gue. Sebenarnya menurut gue legendarisnya bukan karena hanya dia blunder gitu, tapi karena di pertandingan sebelumnya dia ngomong don't let it slip. Men, itu anjir. Kenapa dia harus ngomong itu dan kenapa harus direkam sama kameramennya? Coba misalnya nggak direkam gitu, menurut gue sial banget coy. Sama kayak yang lu tau yang Ashley yang kejatuhan tai burung itu. Untungnya itu setelah diklarifikasi bahwa itu dia nggak makan tai burung beneran ya. Cuman kalau bener, yes, berapa orang sih di sejagat raya ini yang udah ya taruh lah semenjak Masehi 2020 tahun ketangkep kamera makan tai burung gitu di pertandingan sepak bola. Waduh, bayangin. Tapi untungnya kan ya itu salah ya. Jadi kalau lu coba ya cari di internet, jadi ada tuh. Jadi sebenarnya Ashley Young tuh nggak makan tai burung gitu, dia ngejelasin. Cuman karena angle kamera aja jadi kayak gitu. Jadi ada pemain ludah di belakangnya dia. Dan terus karena kameranya nyolot dia dan dibuka mulut, kelihatannya kayak masuk ke mulut dia, dan kebetulan mulut dia juga abis ngomong tuh kayak muncul busa gitu lah, liur mungkin. Nah itu tapi itu salah. Kalau Gerrard iya beneran gitu. Dia ngomong dan let it slip, kerekam kamera, dan justru dia yang kepleset. Ya ampun. Sial banget menurut gue. Nah, kita akan bahas soal Premier League 2013-14 di episode kali ini. Tapi nanti ya, di segmen 2. Nah, buat kalian yang pengen mengingat kembali sebelum gue lanjut nih, bisanya di pause gitu. Lu buka aplikasi Mola TV. Yang belum punya download, langsung deh nonton tuh semua cuplikan-cuplikan yang ada di sana. Gratis. Oke, kembali lagi di Super Soccer Podcast episode 5. Dan di segmen 2 ini kita akan bahas soal Premier League 2013-2014. Menurut gue musim itu memang menarik sih untuk dibahas. Tidak ada waktu yang lebih tepat membahas itu selain sekarang. Gitu ya. Kenapa? Karena ya walaupun memang di musim lalu Liverpool cuma beda 1 poin gitu sama City, tapi menurut gue di musim 2013-2014 itu sebenarnya peluang
Liverpool untuk dapet juara tuh sebenarnya lebih gede gitu. Dan orang lupa lah gitu. Kalau musim lalu tuh Liverpool mainnya bagus banget segala macam, hampir juara bla 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 bla. Kalau lu ngomongin soal Liverpool juara, pasti ngomonginnya adalah 2013 2014. Ya, semua tentu karena Steven Gerrard terpeleset. Itu balik lagi, itu memang sial banget sih. Dan kenapa momen itu sekarang terlepas dari Gerrard keplesetnya ya deh ya, terlepas dari Gerrard keplesetnya aja, menurut gue sebenarnya nggak ada gak begitu banyak orang yang menyangka bahwa musim itu Liverpool bakal sebagus itu gitu mainnya, bakal jadi salah satu juara. 2 musim sebelumnya dia di luar 5 besar gitu, di papan tengah, dan tiba-tiba terus mainnya bagus gitu. Jadi orang langsung anjir, kok ini tim bisa bangkit, kayaknya kaget kan gitu. Nah itu memang musim yang menurut gue memorable lah, karena ya gue rasa kalian juga udah tahu gue pendukung tim apa. Dan jadi kalau buat gue pribadi musim itu sangat tidak menarik ya, kayak nah tapi maksudnya tidak menarik bagi tim yang gue dukung gitu. Tapi kalau ngeliat Premier League secara keseluruhan menurut gue sensasional gitu. Lu ngeliat Steven Gerrard lagi mainnya bagus banget, ngeliat Suarez, Sturridge gitu Liverpool, dan itu tuh di musim itu City tuh sama Liverpool nyetak bisa sampai 100 gol, 2 klub nyetak 100 gol. Menurut gue gila sih. Liverpool tuh Suareznya aja nyetak 31 gol, Sturridge 21 gol. Men, lu punya 2 striker yang total nyetak 50 gol, itu harusnya udah juara gitu. Ya maksud gue akan harusnya ya. Kebanyakan klub kalau punya 2 striker yang total mencetak 50 lebih gol, itu udah pasti juara. Tapi Liverpool ketika itu gagal. Sampai akhirnya digagalkan sendiri oleh temannya, oleh kaptennya. Walaupun menurut gue nggak adil juga ya. Karena sebenarnya Liverpool tuh masih bisa juara gitu kalau misalnya dia menang lawan Palace di Selhurst Park maksudnya bukan sehari, pertandingan setelah dia kalah lawan Chelsea di Anfield. Karena kalau misalnya ketika itu dia menang, Liverpool ya mungkin memang udah nasib ya gitu, karena satu blunder akhirnya gagal gitu semuanya. Bahkan kalau dia menang lawan Palace pun di Selhurst Park kan, setelah dia kalah lawan Chelsea itu Liverpool tuh masih kalah sisi gol gitu dari si City. Jadi ya memang momen vitalnya adalah ketika si Gerrard kepleset itu blunder, dan ya semua orang ingat lah pasti itu. Nah tapi menurut gue cukup gak adil ketika kita membicarakan musim 2013 hanya membicarakan Gerrard gitu. Karena di musim itu ada lagi satu gelandang yang sensasional abis, yang menurut gue sampai sekarang belum ada gelandang box to box yang beringas kayak gitu, Yaya Toure. Itu benar-benar gila itu. Ngeri banget itu Yaya Toure. Ibaratnya kenapa? Gampangnya gini deh. Kenapa banyak pendukung Manchester United yang kecewa sama Pogba? Karena awalnya ketika Pogba datang diharapin dia bisa kayak Toure. Ya Toure itu menurut gue di Premier League aja dulu. karena sebenarnya di liga-liga lain gue nggak begitu aware ya. Tapi di Premier League gitu nggak ada gelandang box to box yang lebih baik daripada Toure sepanjang sejarah Premier League. Gila itu orang. Benar-benar dia ada di mana-mana, ikut jaga kedalaman, mainin bola dari belakang, bisa juga lari ke depan, nyetak gol, tendangan jarak jauh, free kick, man. Dia bisa ngelakuin segalanya, dan dengan bodinya yang gede kayak gitu, punya fisik yang kuat. Wow. Jadi sepanjang musim itu, ya Toure tuh nyetak 20 gol, 10 golnya dari free kick. Nggak cuman itu, dia juga berperan banyak bagi timnya. 40 kali menciptakan peluang, 9-nya berbuah assist, dan operannya 90% akurasinya. Gila gitu.
Dan perlu diketahui ya bahwa ketika itu Torre itu satu-satunya pemain non striker yang ada di daftar 10 besar top scorer Premier League. 20 gol. Di atas dia cuma Sturridge sama Suarez. Dia gelandang loh. Dan mainnya bahkan, maksudnya perannya ya, bukan gelandang serang kayak David Silva gitu. Di playing dia mainnya. Dan perlu diingat juga bahwa ketika itu di musim itu dia satu-satunya pemain Afrika yang masuk daftar nominasi peraih Ballon d'Or. Ya sehebat itulah gitu kurang lebih dampaknya si Yaya Toure itu. Oke, kalau lu misalnya nggak percaya dari kata-kata gue, misalnya kita coba aja. Ini gue ambil dari BBC, mengutip dari legenda City ya, Frank Lampard. Bagi dia, Toure itu sama kayak Roy Keane, Vieira, dan Scholes. Jadi levelnya tuh udah se-legend itu di Premier League menurut dia, menurut Lampard. Yang Lampard bilang bahwa ya memang banyak pemain gitu gelandang yang ketika dia hadapin dia punya atribut bagus segala macam, tapi pemain yang bisa membuat dia merasa sedikit gentar gitu, merasa takut, merasa anjir nih lawan gue bisa nggak nih ngalahin, itu dia baru pemain yang menurut dia berkualitas dan cuma sedikit gitu. Kehebatannya Toure ketika itu adalah dia bisa main simple. Ini deskripsinya si Lampard ya. Dia bisa main simple, satu dua sentuhan, ngoper, dapat bola langsung dioper lagi cuma untuk membuka ruang untuk temannya. Tapi di saat bersamaan, ketika dia di press, dia juga bisa ngegiring bola sendiri sehingga ruang yang si Lampard tinggalin itu langsung dieksploitasi sama Toure. Lu harus nonton sendiri sih cuplikan kehebatan Toure itu, dan lu bisa nonton di aplikasi Mola TV. Kalau kita berbicara gol, jadi yang bikin Toure ngeri itu dia bisa nyetak gol tuh dari jarak jauh gitu. Yang paling istimewa menurut gue pas lawan KPR sih. Lawan Fulham dia Etihad, posisinya free kick, dia ada di depan agak jauh lah, sedikit jauh dari kotak penalti, terima operan sekali sentuh, nggak pakai lari, bola langsung kencang banget digebok ke pojok kanan atas gawang gitu. Bukan kanan atas tapi ke pojok gawang lah, pojok kanan gawang. Gila itu menurut gue. Belum lagi free kicknya lawan Norwich, City ngebantai 7-0. Menurut gue belum ada sampai saat ini ya, walaupun kita bisa bilang ya Kante mungkin lebih baik, lebih konsisten maksudnya kalau lu boleh milih satu pemain yang butuh mengisi posisi gelandang gitu di Premier League, ya mungkin Kante lebih bagus, lebih bisa diandalkan gitu dari waktu ke waktu. Tapi Toure pas prime-nya itu bahkan performa Toure ketika itu bagus bukan cuma di Premier League doang loh, di Champions League juga, di League Cup juga. Total sih semusim itu dia nyetak 24 gol 12 assist gitu. Sangat kebetulan gue demen sih tipe pemain kayak dia gitu. Selain yang tipe cerdas kayak Busquets, gue demen banget pemain yang bisa bawa bola dari tengah sampai depan lalu gebok gitu, dan semua orang takut sama dia ketika dia, ya siapapun ya dia main untuk tim favorit gue atau untuk lawan. Menurut gue pemain-pemain seperti ini ya, sangat menghibur dengan caranya sendiri gitu, nggak perlu yang indah tapi bisa diandalkan. Dan menurut gue Toure itu salah satu pemain yang memiliki atribut tersebut.